Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Gita Tunisa dari kelas 12G absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas SAS saya, yaitu tentang topologi jaringan. Di sini saya menggunakan skenario soal kedua, yaitu tentang puskesmas sehat bersama. Namun dalam simulasi ini saya ingin mencoba mensimulasikan beberapa puskesmas yang ada di Indonesia sehingga dapat terhubung pada sistem server data puskesmas pusat Kemenkes atau Big Data Kemenkes Indonesia. Di sini saya akan menggabungkan teknologi virtual LAN dan enkripsi Secure Shell SSH juga dengan menggunakan single cloud ini, di mana saya ingin membuat jalur internet yang sangat privat di setiap unit di puskesmas yang saya simulasikan ini sesuai dengan skenario nomor 1, di mana si data farmasi ini tidak terganggu oleh data-data yang ada di ruangan lainnya, termasuk pada jaringan WiFi di ruangan dokter. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama terkait tugas utamanya, yaitu membuat jaringan topologi di puskesmas. Pada skema jaringan puskesmas ini, saya akan menggunakan satu router dan dual switch. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengapa saya menggunakan satu router dan dual switch ini. Lalu saya akan menjelaskan mengapa saya menggunakan modem DSL ini. Mengapa saya menggunakan hanya satu router? Saya hanya menggunakan satu router pada puskesmas, yaitu untuk sebagai penyambung internet dan otak yang mengatur lalu lintas data. Router ini akan menentukan mana data yang boleh ke pusat Kemenkes dan mana data yang tetap di lokal atau server lokal puskesmas itu sendiri, dan juga menjadi peranan firewall pada jaringan puskesmas di tiap daerah. Lalu untuk dual switch ini, saya akan menggunakan switch 1 untuk ruangan loket pendaftaran dan switch 1 untuk ruangan farmasi. Lalu switch 2 saya akan menggunakan untuk ruangan dokter 1 dan ruangan dokter 2. Lalu, mengapa saya hanya menggunakan 2 switch ini, bukan 3 switch untuk ruangan yang berbeda? Karena yang pertama saya ingin mengefisiensi anggaran dan juga keamanan maksimal. Yang kedua yaitu saya ingin mengoptimalisasikan port yang ada di router. Jika setiap ruangan menggunakan satu switch, kita akan kehabisan port di router dan itu berdampak nantinya jika kita ingin menambah jaringan untuk ruangan lain. Meskipun pendaftaran dan farmasi dalam satu switch yang sama atau dalam kotak fisik yang sama, secara sistem mereka ini terpisah secara total. Karena saya menggunakan virtual LAN, VLAN yang berbeda, di mana data pendaftaran berada di jalurnya sendiri dan data farmasi berada di jalur yang berbeda. Jadi keamanan tetap terjaga seketat mungkin, tetapi dengan infrastruktur yang jauh lebih ringkas. Ruangan dokter sendiri, saya menggunakan satu switch karena untuk menjamin koneksi WiFi yang stabil untuk akses tablet dan rekam medis digital. Dengan switch khusus ini, aktivitas browsing di bagian administrasi tidak akan mengganggu kelancaran diagnosa dokter. Saya memasang VLAN yang berbeda-beda pada setiap ruangan ini dan setiap server karena saya ingin membangun sebuah pembatas antara ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan ruangan 4 serta pada server ini sendiri. Meskipun si ruangan loket pendaftaran dan si ruangan farmasi ini tercolok pada satu switch yang sama, tetapi mereka memiliki jalurnya sendiri karena VLAN yang saya gunakan itu berbeda. Hal ini memastikan data yang ada pada si ruang farmasi ini tidak akan bocor ke
ke ruangan publik atau ruangan yang lain. Lalu saya menambahkan gateway yang berbeda-beda ini gunanya untuk agar setiap jaringan komputer pada setiap ruangan memiliki pintu keluarnya untuk mengirimkan data-data ke ruangan lainnya. Tanpa gateway, komputer yang ada di ruangan ini, mereka hanya bisa mengobrol sesama komputer di ruangannya sendiri, tidak bisa mengirimkan data atau mengobrol dengan ruangan yang lain seperti farmasi ataupun loket pendaftaran. Lalu, untuk memastikan ruangan dokter dapat mengakses WiFi secara luas dan stabil, saya memasang access point PT ini sendiri. Access point PT ini sendiri bertugas untuk memastikan tablet-tablet yang ada di ruangan dokter 1 dan ruangan dokter 2 dapat mengakses jangkauan fasilitas WiFi secara luas dan stabil untuk rekam jejak medis pasien. Di access point sendiri ini, saya sudah memasang inskripsi yang berbeda, sehingga tidak mengganggu jaringan-jaringan yang ada di ruangan lainnya. Menjawab pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar WiFi di ruang dokter tidak mengganggu keamanan data di ruang farmasi? Saya menggunakan 3 cara. Yang pertama yaitu saya pisahkan jalur fisik untuk mengirimkan data dari ruangan pendaftaran farmasi dan juga ruangan dokter. Di sini saya membuat 2 pintu yang berbeda. Data WiFi dari tablet dokter yang masuk lewat pintu khusus di switch ini, sementara data farmasi punya kabel sendiri di switch administrasi. Karena pintunya berbeda sejak awal, kedua jalur ini sudah tidak pernah bertemu. Yang kedua, saya beri VLAN yang berbeda-beda dan sebuah kode yang rahasia. Disinilah VLAN bertugas. Pendaftaran, farmasi, dan ruangan dokter berada di lorong digital yang berbeda-beda. Jadi, pendaftaran tidak akan pernah bisa mengintip data di ruangan farmasi maupun komputer di ruangan dokter 1 dan ruangan dokter 2. Namun, si ruangan farmasi ini hanya akan menerima data yang memang dikirimkan untuk mereka. Jadi, meskipun ada pihak luar yang berhasil tersambung pada access point ini atau WiFi di ruangan dokter, perangkat mereka tidak akan pernah bisa melihat dan memanggil data di ruangan farmasi. Bagi pengguna WiFi atau yang tersambung di access point ini sendiri, jaringan farmasi seolah-olah tidak ada. Jadi data di ruangan farmasi tetap tenang di ruangannya sendiri. Lalu yang ketiga, saya memasang atau memasukkan SSH sebagai kunci dari data-data itu sendiri. Kunci data ini akan dipegang oleh admin pusat itu sendiri. Jadi tidak akan ada pihak luar yang dapat melihat maupun mengubah pengaturan WiFi untuk mencoba-coba membobol data yang ada di ruangan farmasi. Semuanya terkunci rapat dan diawasi dari pusat. Jadi, ruangan farmasi ini sendiri, dia memiliki IP privat yang tidak terdaftar di internet publik ini. Jadi, data hanya bisa keluar menuju server Kemenkes melalui jalur yang terenkripsi dan tidak ada celah untuk ruangan lain atau puskesmas lain untuk saling mengakses data informasi di ruangan farmasi masing-masing puskesmas. Jadi kesimpulannya, agar data di ruangan farmasi tetap aman, sistem SSH atau Secure Cell ini memastikan bahwa tidak ada jaringan lain baik dari WiFi dokter maupun pendaftaran yang bisa mengintip atau mengambil data di ruangan farmasi. Baik dari masing-masing si puskesmas D ingin mengintip data farmasi puskesmas A, dia tidak akan bisa. Dan si puskesmas B tidak akan bisa mengintip juga, kecuali si puskesmas A mengirimkan data farmasi mereka pada server masing-masing di puskesmas B, D, dan C untuk dianalisis oleh ruangan dokter melalui rekam jejak medis tablet itu sendiri. Data-data tersebut terkunci rapat di jalurnya masing-masing dan hanya akan bergerak keluar jika pihak farmasi yang mengirimkannya secara resmi ke server pusat.
Dengan SSH ini, kita memastikan jalur komunikasi data farmasi ini privat, aman, dan mustahil ditembus oleh jaringan lain seperti yang saya jelaskan di. Untuk membuktikan bahwa SSH pada ruangan farmasi ini berfungsi dan tidak bisa mengirim atau pihak luar jaringan farmasi membobol jaringan data di ruangan farmasi itu sendiri, akan saya buktikan melalui PTU ini atau PIK. Kita coba dari puskesmas, dalam jaringan puskesmas itu sendiri, yaitu di PC puskesmas A, PC dokter ke ruangan farmasi. Ini hasilnya pasti akan failed karena SSH itu sendiri akan memastikan tidak ada jaringan manapun yang dapat mengakses data di ruangan farmasi itu sendiri. Lalu untuk membuktikan bahwa si PC farmasi ini hanya dapat mengirimkan atau memberikan datanya jika si farmasi itu yang mengirimkan datanya, kita coba mengirimkan pesan dari si PC puskesmas A ke server puskesmas A. Hasilnya akan successful. Lalu kita coba si PC ruangan farmasi ini ke si server pusat Kemenkes itu sendiri. Hasilnya akan successful. Dan untuk memastikan bahwa puskesmas lain tidak bisa mengakses farmasi di puskesmas yang lainnya atau saling melihat data pasien jika tidak dikirimkan oleh ruangan farmasi puskesmas itu sendiri. Kita coba dari si PC ruangan dokter di puskesmas C ke PC ruang farmasi di puskesmas A. Hasilnya akan failed. Si ruangan farmasi A itu sendiri akan mengirimkan datanya ke server di ruangan puskesmas C untuk diberikan data pasiennya agar dapat dianalisis kembali oleh dokter di puskesmas C, maka hasilnya akan successful. Nih, successful guys. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengiriman data semuanya dari puskesmas A, B, C, D ke dalam pusat Kemenkes. Meskipun ini bukan tugas utama, tapi saya hanya ingin mencoba-coba untuk mensimulasikan bagaimana data-data dari seluruh puskesmas di daerah Indonesia dapat terhubung pada pusat server Kemenkes di Indonesia. Di sini saya akan menggunakan modem, single cloud, switch pusat, dan server pusat Kemenkes. Di sini server pusat Kemenkes sendiri berfungsi sebagai big data. Di sini semua data rekam medis, data obat dari seluruh puskesmas yang ada di seluruh Indonesia atau dalam simulasi ini akan disimpan secara aman dan bisa diakses kapan saja oleh pusat. Lalu switch pusat sendiri ini berfungsi sebagai gerbang utama atau gateway dari seluruh data-data yang dikirim oleh puskesmas-puskesmas ini ke server pusat. Jika tidak pakai switch ini, semua data-data yang ada di puskesmas-puskesmas di Indonesia yang mengirimkan data ke server pusat Kemenkes, mereka akan saling bertabrakan dan tidak punya antrean. Jadi pengiriman data akan terjadi secara lambat. Dengan adanya switch ini, dia akan mengatur jalan utama untuk berbagai daerah masuk bersamaan, mengatur antrean supaya semua data masuk ke server dengan rapi dan tidak ada tabrakan sekalipun. Agar semua puskesmas ini dapat mengirimkan data-datanya, tentunya kita pasti akan membutuhkan internet. Di sini saya akan menggunakan single cloud PT ini untuk menghubungkan semua puskesmas, sehingga kita tidak perlu membangun banyak jaringan mahal yang terpisah. Meskipun hanya satu cloud saja, namun satu cloud ini bisa mencangkup seluruh internet yang ada di Indonesia atau seluruh internet yang ada di puskesmas dalam operasi jaringan ini. Lalu modem DSL ini sendiri berguna sebagai penerjemah. Dia mengubah data dari komputer di ruangan-ruangan ini menjadi sinyal yang bisa dikirim melalui jalur telepon atau jalur internet yang menuju ke cloud PT atau switch pusat dan server pusat ini. Nah, bagaimana cara agar semua jaringan di puskesmas-puskesmas ini dapat mengirimkan
datanya. Kita akan mengambil contoh. Lalu kita ambil contoh dari si ruangan farmasi ini. Nanti data dari ruangan farmasi ini dia akan dikunci dengan kode rahasia berkat dari sistem SSH kita, yaitu secure shell kita yang sudah kita pasang di PC farmasi ini sendiri. Nanti dia akan melalui jalur yang terinskripsi menuju server pusat. Nah, sebelum dia ke server pusat, dia akan melalui pengecekan di pintu atau melalui gateway. Nah, dari si router puskesmas ini, nanti dia akan menerjemahkan ini adalah data dari si farmasi, ruangan farmasi. Lalu dia akan mengizinkan data dari ruangan farmasi ini untuk keluar dan mengirimkan datanya ke modem DSL ini. Lalu si modem DSL ini akan menerjemahkan si data tadi menjadi sebuah data internet yang menuju ke kantor pusat. Nah, di kantor pusat ini dia akan melalui penyortiran di switch pusat ini guna mengarahkan jalurnya ke server pusat agar tidak bertabrakan oleh data-data di puskesmas-puskesmas yang ada di simulasi jaringan ini. Lalu si server pusat Kemenkes ini dia akan menyimpan server dan membongkar amplopnya dengan hitungan detik saja. Jadi intinya si modem yang ngirim, lalu cloudnya jalan, lalu switch pusat yang atur antreannya, dan server yang simpan datanya. Semuanya berjalan secara otomatis dan dalam hitungan detik saja melalui jaringan internet yang sudah kita buat ini, guys. Ini kita lihat. Yes, ini ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.